Effendi kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang membuli Rahmat Effendi. Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah. Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru, dari pejabat pusat hingga ke daerah. Apa kerja cepat yang bisa dilakukan KPK? Permasalahan yang terjadi pada video 1, kasus 1 dan 2. Pada kasus 1, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK tanggal 9 Mei 2021. Pada kasus kedua, KPK menetapkan mantan wali kota Tanjung Balai, M. Syahrial, dan sekretaris daerah Yusmada sebagai tersangka tanggal 27 Agustus 2021. Keduanya terlibat dalam lelang mutasi jabatan. ASN merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam menciptakan pemerintahan yang good governance. Tapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah. Salah satunya yaitu masih banyaknya jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Seyogyanya hal ini tidak bolehlah terjadi, karena pada dasarnya mutasi pegawai itu sudah ada regulasi yang mengaturnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Terkadang terdapat pula yang keluar dari jalur yang seharusnya, seperti adanya kasus suap, korupsi, dan yang lainnya. Hal ini pun terjadi di daerah Bekasi dan Probolinggo, di mana dilakukan bersama-sama oleh wali kota dalam kasus suap, jual beli jabatan, dan kasus pencucian uang. Hal ini terjadi di mana wali kota atau bupati meminta mahar untuk menunjuk orang-orang tertentu menempati sebuah jabatan. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang harus dimiliki oleh ASN. Dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara atau ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Bukan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Merujuk kepada maraknya malpraktek penyalahgunaan profesi dan jabatan ASN yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa masih lemahnya pemahaman pegawai negeri sipil mengenai tupoksi, beban, dan tanggung jawab diri sebagai ASN. ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, maka pegawai ASN yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus memahami sistem manajemen profesi yang terukur dan terstruktur. Manajemen ASN sebagai sistem pengelolaan ASN menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Untuk mendapatkan profil pegawai yang ideal tersebut, diperlukan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Maka sistem merit dibentuk untuk menciptakan kondisi tersebut. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas,
dan juga keadilan. Pelaksanaan transformasi organisasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi. Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Sebagai ASN, kita memiliki peran penting untuk menghilangkan budaya tersebut, jual beli jabatan. Salah satunya yang bisa kita lakukan dari hal yang paling mendasar adalah menghilangkan adanya budaya gratifikasi, di mana gratifikasi tersebut adalah budaya yang membiasakan memberikan uang, suap, hadiah, dan yang lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penerapan Smart ASN bagi ASN yaitu harus dapat adaptif terhadap teknologi dan perubahan dunia. Sesuai dengan tujuan pemerintah pada tahun 2024 yaitu pemerintah berkelas dunia, maka ASN harus memiliki jiwa, pengetahuan dan skill seperti integritas yang tinggi, nasionalis, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, bahasa asing, berjiwa hospitality, networking, dan entrepreneurship. Era persaingan global menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel, terutama terhadap prospek bidang investasi di Indonesia. Reformasi di bidang pelayanan publik akan membantu terciptanya pelayanan sektor publik yang berkualitas untuk mewujudkan birokrasi profesional. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana salah satu peran dari ASN yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Dalam penerapannya, tujuan utama penyederhanaan birokrasi adalah peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sasarannya sudah jelas. Birokrasi yang lebih dinamis, tangkas, dan profesional guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah terhadap publik. Hal inilah yang mendorong pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar segera melakukan penyederhanaan birokrasi guna tercapainya niat dan rencana yang baik ini.